Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak sekalian, peserta pelatihan dai cilik yang Ustaz banggakan, Ustaz sayangi dan Ustaz cintai, Bunda dan ayahanda, pendamping dan pengiring anak-anak tercinta yang berkeinginan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan apa yang Bunda dan ayahanda inginkan terwujud, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian yang saya banggakan, kita sekarang sudah masuk di pertemuan kelima, ya, di pertemuan kelima. Di pertemuan keempat kemarin sudah ada sebagian yang bisa menyampaikan pidato secara utuh dan sudah kita latih gerak, ya, baik kaki maupun tangan. Maka sekarang adalah penampilan sepenuhnya buat kalian, bebas untuk ya melatih intonasi suara, gerak tangan, gerak kaki, ya, supaya besok nih pertemuan berikutnya materi kita sudah beda dengan yang sekarang, ya, materi pidato yang lain, supaya nanti kita nggak hanya satu materi yang kita dapetin, tapi juga kita dapatkan materi yang lain. Bahkan insya Allah buat kalian-kalian yang sudah kelihatan bakatnya nih, sudah berani tampil penuh, sudah bisa gerakannya bagus, ya, menguasai materi, nanti akan kita tambahkan memadukan pidato dengan lagu dan puisi, ya, lagu dan puisi, ya. Jadi ketika kita mau tampil, ada satu video keluar dari depan, kita sudah melantunkan lagu-lagu, ya, baik lagu-lagu nasyid atau lagu anak-anak sesuai dengan topik acara, ya. Kita lagu, kamu berlenggak-lenggok, pakaiannya pakaian yang real, ya, sambil naik panggung, ya. Setelah itu selesai lagu, baru kamu masuk salam. Nanti di pertengahan kita sisipkan kamu baca puisi, ya, bahasa puisi diiringi aransemen, ya, yang sesuai dengan puisi yang kamu bacakan, ya. Nanti bisa kita padukan sehingga kamu tampil di panggung di satu acara, ya, kamu udah bisa memadukan ketiga materi itu, lagu, puisi, dan pidato, ya. Semangat, dan insya Allah saya yakin kamu bisa, ya. Baik, hari ini penampilan satu persatu dari 7 peserta yang hadir hari ini, ya. Kalau lupa silakan baca, kalau yang masih baca, ya, satu kayaknya Dapi masih belum hafal semua nih, ya. Nanti di rumah dibaca-baca lagi, dihafal, ya, bukan sekedar dibaca. Yang lainnya kalian sudah hafal, walaupun mungkin ada yang masih harus dipandu, diingetin depan-depannya. Tapi buat kamu yang sudah hafal, yang sudah menguasai materi, silakan bebas dan leluasa, ya. Anggaplah kamu sedang berceramah di depan orang banyak, sehingga ketika nanti Ustaz tampilkan di acara-acara pengajian, kamu sudah terbiasa. Oke? Siap ya semuanya? Baik, kalau sudah siap, kita akan tampilkan peserta pertama, Alam, untuk tampil menyampaikan materi pidatonya dengan judul apa, Alam? Berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Kepada Alam, Ustaz silakan. Kasih pertama. Wah,
Ayah kayak mau pentas diantar gitu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin mukarramin wal muhtaram, para alim, para ulama, para kiai dan para ustadz yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Bagi pembuka, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dengan mengutarakan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Salam berikan salam, mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salat kepada beliau, maka beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki orang tua. Tidak satu pun manusia yang terlahir tanpa memiliki orang tua. Berkat kedua orang tua kita lahir di dunia ini, maka kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Di samping berbakti kepada para orang tua, kita juga wajib berbakti kepada guru. Karena beliau lah yang mengajarkan, membimbing dan mengarahkan kita mana hal yang bermanfaat bagi kita. Maka kita wajib menghormati guru. Betul? Betul. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul berbakti pada kedua orang tua dan guru. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur pada Allah. Mari kita bersolat kepada Rasul dan mari kita berbakti kepada kedua orang tua dan ibu. Bapak dan Ibu, maukah masuk surga? Mau. Mau tidak? Mau. Jika mau, begini caranya. Satu, hormati ibumu. Dua, hormati ayahmu. Tiga, hormati ibu, bapak, guru. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Hormatilah orang tua dan guru agar kamu selamat di akhirat. Betul? Betul. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagai muslim-muslimah yang baik, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ayat tadi memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Cobalah kita hitung jasa kedua orang tua kita, tentu tidak akan mampu menghitungnya karena jasa kedua orang tua kita sangat besar, tiada terkira. Saat hamil, ibu menjaga kandungan agar kita lahir dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sementara ayah bekerja siang dan malam untuk mempersiapkan biaya kelahiran kita. Begitu pula satu ayah, mereka pun mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang kepada kita. Sampai sekarang kasih sayang kedua orang tua kita tiada berubah. Kasih sayang kedua orang tua kita sepanjang Subhanallah. Betapa mulianya dan merembutnya kedua orang tua kita, terutama ibu. Suatu hari Nabi Muhammad SAW didatangi sahabat yang bertanya, siapakah yang patut mendapatkan penghormatan terbaik dariku, wahai Nabi? Ibumu. Nabi jawab singkat. Lalu siapa lagi? Wahai Nabi, ibumu. Nabi menjawab jawabannya sama. Lalu siapa lagi? Sahabat terus bertanya, ibumu. Lagi-lagi Nabi menjawab jawabannya sama hingga 3 kali.
Lantas siapa lagi wahai Nabi? Ayahmu. Dan ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Demikian juga kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Dan barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberikan siksa dan neraka balasannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, sebagai muslimah salihah, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan senantiasa berdoa kepada mereka dengan doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka bagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Di samping menghormati orang tua, kita juga wajib berbakti kepada mereka. Karena beliau yang mengajarkan ilmu kepatuhan kepada kita sampai kita bisa menjadi yang sekarang ini. Apapun pangkat atau kedudukan seseorang, mereka pasti bekas murid yang tetap berhutang budi pada dunia pada masa sekolah dulu. Betul? Betul. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memuliakan guru, bagaimana kita memuliakan orang tua kita, dan juga mengganti ibu bapak kita bila kita berada di sekolah. Rasulullah SAW bersabda, "Man akrama 'aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah fama'wahul jannah." Artinya, dan siapa yang memuliakan orang alim atau guru, sesungguhnya dia memuliakan aku, Nabi. Dan siapa yang memuliakan aku, sesungguhnya dia memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, tempatnya adalah di surga. Semoga kita menjadi manusia yang senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atas tidak saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman kamu ya, Alam yang sudah tampil luar biasa. Salah satu kelebihan Alam mengucapkan ayat lantang, ya. Oke, bagus ya suaranya lantang. Nah, kalau memang punya suara bagus pakai lagu waktu mengucapkan ayat, ta'awudz sama basmalah dilakuin baru masuk ayat. Jadi ada daya tarik dan ciri khas tertentu. Baik, anak sekalian, kita akan tampilkan peserta yang kedua, Samila, dengan membawakan pidato dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Kepada Ananda Samila, bisa persilahkan. Tangan itu, kasih garis putih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang membeli minyak. Cakep. Dipakai buat goreng apa? Cakep. Yang hadir lumayan banyak. Cakep. Tapi sayang, salamnya kurang kencang, kurang kompak. Bapak, yang kencang ya. Ya. Ibu, yang kencang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Amma ba'du. Setinggi puji segala syukur kita panjatkan kepada Allahu Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat,
dan tokoh masyarakat yang terhormat dan kita hormati, Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, serta seluruh teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang Mila banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah Mila menyampaikan sebuah pidato dengan judul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Ibu bapak, Mila ingin bertanya, mengapa keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah sabda sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan selainnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tahukah Bapak Ibu, ibu yang telah mengandung kita dengan keadaan lemah dan lemah, ibu juga yang sudah melahirkan kita dan mencalurkan nyawanya. Dan di saat ibu ini melahirkan kita, dan di saat itu juga ibu kita, ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu berdoa, ya Allah, andaikan di antara kami tak terselamatkan, cabut nyawaku dan selamatkan dariku. Masya Allah, betul Bapak Ibu? Betul. Sedangkan ayah membanting tulang, memeras keringat, kehujanan, kepanasan, walau pergi pagi, pulang malam. Jadi kita tak boleh durhaka dan mengikuti keduanya, tetapi kita harus berbakti dan menyayanginya. Kalau kita tidak berbakti kepada mereka, kalau kita tidak menyayangi mereka, maka jadilah kita anak durhaka dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kata Nabi, man khaffa bil ghairi walidaini ihsana yamutu ala su'il khatimah. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jika mati maka matinya dalam keadaan su'il khatimah. A'udzubillahi min dzalik. Marilah kita berdoa untuk kedua orang tua kita supaya mereka masuk surga. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian uraian dari Mila. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Mila sebagai manusia biasa. Beli kelapa dicampur madu. Kurang kencang. Beli kelapa dicampur madu. Oleh buah rambutan. Durhaka nggak perilaku, anak soleh yang jadi rambutan. Jika ada ketupat, jangan lupa dimakan. Sempat, insya Allah kita lanjut kapan-kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, bagus ya. Materi udah menguasai, suara juga sudah cukup lantang ya, pembawaan tenang. Satu yang tadi mic juga sudah oke, nggak jauh dari mulut. Ketika tadi pertama membawakan pantun ya Samila, kan tadi bawa pantunnya Mukadir membeli minyak, dipakai buat jual opak. Yang hadir cukup banyak, tapi jawab salamnya kurang kencang, jangan kurang kencang, kurang kompak gitu. Jadi pantunnya nilainya bagus, tapi jawab salamnya kurang kompak. Jawab salam yang kompak ya Bapak gitu.
Tiap salam yang kompak ya ibu, yang kompak dipakainya. Oke, baik. Kita tampilkan peserta yang ketiga, Faza, dengan membawakan pidato dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Kepada Nanda Faza, Ustaz persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sedikit puji dalam syukur kita panjatkan hadirat Allah penuh ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Yang terhormat dan saya hormati para ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang terhormat dan saya hormati bapak dan ibu yang hadir di tempat ini, serta seluruh teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang Faza banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan Faza menyampaikan sebuah pidato dengan judul berbakti pada kedua orang tua. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Faza ingin bertanya, mengapa keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena keridhaan orang tua adalah merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak agar menjadi anak yang saleh dan salehah. Bahkan disebutkan berulang kali dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Ibu yang telah melahirkan kita dalam keadaan ibu yang telah melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa, sedangkan ayah memeras keringat mencari nafkah untuk anak-anaknya. Dan kita tidak boleh durhaka, dan kita harus menyayangi dan harus menyayangi keduanya. Betul teman-teman. Betul teman-teman. Betul. Kalau kita tidak sayang pada mereka, kalau kita tidak menyayangi mereka, maka kita akan menjadi anak yang durhaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi, "Man haqqu bi ghadi walidaini yamutu ala su'il khatimah." Artinya, barang siapa yang tidak menyayangi kedua orang tua, maka matinya dalam keadaan husnul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang Faza hormati, agar kita menjadi anak yang saleh dan salehah, marilah kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika datuk tidak kelapa dicampur madu, oleh barang hutan. Anak durhaka mungkin aku anak
sholat jadi rebutan. Demikian. Ada ketupat jangan lupa dimakan. Insya Allah saya akan lanjut kapan-kapan. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, ya sudah bisa tampil secara utuh dari salam sampai penutup. Kalau memang agak lupa-lupa dikit ya wajar, namanya latihan. Tapi apa yang Faza punya kefasihan dalam mengucapkan ayat sama pembuka, dari salam, dari hamdalah, itu cukup fasih. Jadi orang ngedengarnya enak ya, termasuk ketika membaca ayat dan hadis ya. Tinggal diulang-ulang lagi materinya biar lebih hafal lagi. Baik, selanjutnya kita akan panggilkan peserta siapa dulu ya? Oh ya, kita panggilkan peserta dengan nama siapa namanya deh? Siapa yang menunjuk-tunjukkan? Oh, Marisa. Baik, inilah peserta dengan Marisa menyampaikan sebuah pidato dengan judul menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan dengan suara yang lantang, gerakan tubuh yang leluasa ya. Anggaplah Marisa sedang berceramah di depan orang banyak. Tunjukkan talentamu, kamu pasti bisa. Pada Ananda Marisa, bisa persilahkan. Mik tidak boleh jauh dari di mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Yang terhormat dan Marisa hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang terhormat dan Marisa hormati Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, serta seluruh teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang Marisa banggakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah Marisa menyampaikan sebuah pidato dengan judul menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Baik. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, banyak orang yang beranggapan bahwa orang yang mulia adalah orang yang kaya raya, sementara orang yang miskin dianggap orang yang hina. Betul? Betul. Perlu Marisa tegaskan, kemuliaan bukanlah terletak pada harta dan kekayaan. Sebaliknya, kehinaan seseorang tidak ditentukan oleh miskinnya harta. Kayakah seseorang ataukah miskin, semua itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya diuji oleh Allah dengan kekayaannya, yang miskin diuji oleh Allah dengan kemiskinannya. Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya, dan mampukah si miskin hidup dengan serba kekurangan? Bu, Pak, siapakah sebenarnya orang yang mulia itu? Orang yang mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Walaupun kaya, tapi tidak bertakwa
dan malah enak-enakan saja hidup di dunia, maka dialah orang yang sangat hina menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul. Tapi sebaliknya, walaupun dirinya miskin, tidak punya apa-apa, tapi dia bertakwa kepada Allah, maka dialah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran kalau Rasulullah SAW bersabda bahwa lebih banyaknya penduduk surga adalah orang-orang miskin. Karena itu Rasulullah SAW selalu berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin." Mengapa demikian? Banyak orang miskin yang tekun ibadah, rendah hati, dan tidak sombong, dan bahkan ringan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang kaya kalau sibuk menghitung harta kekayaannya, bangga dengan kekayaannya, yang menjadikan dirinya orang-orang yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Namun bukan berarti orang kaya tidak mulia dan tidak akan masuk surga. Semua itu tergantung pada takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Sekian pidato yang mari saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sungguh indah kota Jakarta. Di sana ada istana presiden. Kalau Marisa salah dalam tutur kata, tolong dimaafkan 100%. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, mendekati sempurna penampilannya. Materi apa ya, gerakan udah sesuai, cakep ya. Nanti tinggal kita tambahkan lagi dengan materi lainnya. Oke, cakep, pertahankan ya prestasi itu. Baik, nah sekalian kita akan tampilkan peserta berikutnya. Ananda Davi untuk menyampaikan pidatonya dengan judul Surga di Bawah berbakti kepada kedua orang tua. Ananda Davi, Ustaz persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma tinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam kepada Muhammad. Salat dan salam hatur bertamu kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Dan saya hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang terhormat, dan saya hormati bapak dan ibu yang telah hadir serta teman-teman yang seperjuangan dan seiman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, Davi ingin bertanya, mengapa keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua? Ada yang bisa jawab? Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu kewajiban anak agar menjadi anak yang soleh dan
soleha. Bahkan sering disebut berulang-ulang kali dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan selainnya. Tahukah teman-teman ibu yang telah melahirkan ibu yang telah mengandung kita dengan lemah bertambah lemah dan melahirkan kita mempertaruhkan nyawanya, dan sedang ayah membanting tulang untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Kalau kita tidak sayang kepada kedua orang tua, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi, man haqqu bi khairi walidaini yamutu ala su'il khatimah. Barang siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, matinya akan su'il khatimah. Nauzubillah min agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha, marilah kita berdoa kepada kedua orang tua kita agar menjadi anak yang soleh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam fir lana lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian uraian dari saya. Maaf kalau ada salah. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Davi sudah hafal ya materinya dari salam sampai penutup salam. Sedikit-sedikit lupa tapi ketemu lagi tandanya sudah hafal ya. Kalau diulang-ulang itu sudah oke dalam penyampaiannya. Tinggal terus belajar insyaallah. Baik, anak sekalian, seluruh peserta pelatihan Dai Cilik. Sekarang kita akan panggilkan peserta atas nama Tufaha yang akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Surga di bawah. Ya, yang mau dibawakan surga di bawah telapak kaki ibu. Kepada Tufaha, Ustaz, persilakan. Silakan keluarkan talentamu, suaranya keras, gerakan yang luas. Ayo Tufaha. Anak-anak semuanya perhatikan, berikan support kepada Tufaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi
kita sadarkan kepada kehadiran Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bersyukur sebagai tanda hamba bersyukur. Selamat datang satu bersyukur kepada Muhammad Rasulullah masyhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi segala umat membawa rahmat di dunia dan akhirat. Dan juga hormati para ulama, para sepuh dan tokoh masyarakat. Dan juga hormati bapak dan ibu serta seluruh kakak-kakak yang beriman dan serta bapak-bapak. Pada kesempatan ini izinkanlah usaha menyampaikan sebuah pidato hidup tegak di bawah 8 kaki hidup. Boleh ibu? Boleh. Boleh. Hadirin terhormati. Ibu merupakan kunci kesuksesan dan keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibulah yang menuju surga. Sebab balasan bagi orang yang memuliakan ibu adalah surga. Betul. Betul. Ibulah yang berdua bertuturkan keringat air dan air mata saat akan melahirkan kita. Karena ibu kita lahir ke dunia merasakan keindahan alam ciptaan Allah SWT. Disusui kita selama 2 tahun, diajarkan kita berjalan, dibesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Bahkan diajarkan kita ilmu pengetahuan sehingga kita menjadi orang yang berguna bagi orang lain. 10 anak belum tentu dapat merawat seorang ibu, tapi seorang ibu dapat merawat 10 orang anak. Betul. Karena ibu tak pernah merasa lelah dan tak pernah kehilangan kesabaran menghadapi segala tingkah laku anak-anaknya. Ibu rela lapar asalkan anaknya makan. Ibu rela tidak minum asalkan anaknya tidak kehausan. Bahkan ibu rela tidak tidur semalaman hanya untuk mendiamkan tangisan anaknya. Apakah bisa kita balas? Saya tidak. Walaupun harta berlimpah kita berikan untuk berlipat kita sediakan, marilah kita berikan untuk membalas jasa ibu kepada kita. Ketahuilah jasa ibu karena tak pernah terbalaskan. Karena itu sayangilah ibu, hormatilah ibu. Jangan pernah kau sakiti hatinya, karena surga berada di bawah 2 kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdami ummahatin. Surga itu berada di bawah 2 kaki ibu. Boleh? Boleh. Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai dada. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari depan merendapatlah ubi, nanti makan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang orang tua senang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tampilan dari Topaha. Usianya baru mau 7 tahun, ya, tapi udah berani. Ya, baru 7 tahun, modal 8 ya. Tapi udah berani, udah hafal materinya, pakai lagu lagi, ya. Ini nanti yang sekarang cuma nganter kakaknya, besok ikut, ya. Ini udah ada contoh, baru 7 tahun, tapi sudah bisa kok. Yang penting ada kemauan dan ada keberanian. Baik, kita panggilkan peserta
Fathia yang akan menyampaikan pidato dengan judul Surga di bawah telapak kaki ibu. Pada Fathia, disilakan perlihatkan talentamu, lantang suaramu, fasih bacaanmu dan gerakanmu. Silakan. Ini tidak boleh jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Setinggi puji segala syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hadir bertabur kepada Muhammad Rasulullah masyhur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Yang saya hormati para alim ulama, para sepuh dan tokoh masyarakat semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, hadirin serta seluruh teman-teman yang Fathia banggakan. Izinkan Fathia menyampaikan pidato dengan berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Ada yang tahu nggak? Karena berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Bahkan sering disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan selainnya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Teman-teman, ibu yang sudah mengandung kita selama 9 bulan, ibu yang sudah melahirkan kita dari lemah menambah lemah, dan ayah yang sudah memeras keringat untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Jadi, kita sebagai anak tidak boleh menyakiti hati keduanya. Tetapi kita harus menyayangi dan menyayangi keduanya. Jadi kita harus menyayangi dan berbakti kepada keduanya. Kalau kita tidak berbakti kepada keduanya, maka kita akan menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillah min Zalik. Kata Nabi, man haqqu bi ghairi walidain yamutu ala su'il khatimah. Barang siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka matinya dalam keadaan su'il khatimah. Na'udzubillah min Zalik. Agar kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, mari kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada ketupat, jangan lupa dimakan. Jika sempat, insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, serta terakhir Fathia telah menyampaikan
materinya dengan lancar, menguasai materi, keunggulan yang beliau punya, kefasihan dalam mengucapkan ayat dan hadis. Ya, nah, itu harus dipertahankan, dilatih. Setelah ini khusus Fathia ada latihan tambahan untuk latihan MC. Ya, baik anak-anak sekalian, peserta pelatihan dai cilik. Ya, insya Allah kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Halo, halo. Hai, hai. Ya, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Asal terus semangat untuk berlatih. Di rumah juga terus berlatih. Ustaz lihat bakat-bakat kalian itu sudah nampak, sudah terlihat. Ya, yang insya Allah bisa akan terus ya berlatih untuk bisa lebih baik. Ya, sebab apa? Tadi Ustaz sampaikan, buat mereka yang mungkin sudah lancar, sudah tidak demam panggung, gerakan tangan dan kaki serta tubuhnya sudah lincah, suara bagus. Ya, nanti kita coba tambahkan dengan bisa tampil mengumandangkan lagu-lagu dan puisi, sehingga nanti ketika kamu tampil dalam sebuah acara itu sudah keterpaduan antara lagu, puisi dan pidato. Ya, nah, itu mungkin jarang kita dapatkan, tapi insya Allah kalian bisa untuk kita bentuk bisa teramah dengan memadukan tiga keahlian tersebut. Yang penting terus semangat dan berlatih. Untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita dan sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.